kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Sagittarius seperti biasa. Kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga single parent, laki-laki dan perempuan tentunya ya. Dan ini periode 15 sampai akhir September tahun 2021. Dan tentunya ini energi general ya, energi banyak orang, dan pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan mungkin waktunya juga maju mundur. Jadi kalian bijaksana aja untuk mendengarnya ya, seperti itu, atau memahaminya. Dan bagi kalian yang memang tertarik dengan pembacaan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan. Kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan ya. Dan jari-jarinya harus kelihatan semua. Itu tangan kanan sebelah dalam. Biayanya sekitar 100.000. Begitu juga kalau di antara kalian ada yang tertarik dengan personal reading, silahkan hubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini ya, bagi yang berkenan atau misalnya mau mengambil personal reading seperti itu. Kita ngebahas kehidupan zodiak Sagittarius 15 sampai akhir September tahun 2021. Sepertinya kalian ini ada beberapa dari kalian, saya tidak bilang semua, tapi ada dari beberapa dari kalian yang lagi mendapatkan kegelisahan. Mungkin hatinya resah, gelisah, banyak kekhawatiran ya, karena mungkin ada dari kalian yang mendapatkan cobaan hidup, bisa menurunnya ekonomi, bisa ada yang meninggal, atau misalnya ada pertengkaran yang memang mengakibatkan kalian itu merasa sendiri, atau merasa sepi, atau merasa kalian tidak ada yang mengerti. Ini bisa berhubungan dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan pasangan, atau dengan rekan kerja. Tetapi kalau kalian mau memahami dan mau bersabar dengan apapun yang kalian alami saat ini, kalian akan bisa menemukan ketenangan diri atau berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri. Jadi di saat kalian sendiri coba renungkan ke hati kalian sendiri dan berpasrah kepada Tuhan, memohon pertolongan dan bantuannya ya, dengan istilahnya, dengan cara kalian berdoa, dengan cara kalian meningkatkan ibadah kalian, dan istilahnya kalian juga meyakini bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Dan kalian juga jangan lupa harus banyak bersyukur, karena mungkin saja banyak hal-hal yang memang selama ini kalian lupa untuk mensyukurinya, seperti itu ya. Dan di sini sepertinya ada bantuan atau pertolongan, atau dijawab doa-doa kalian oleh Tuhan, karena di sini akan ada berkah rezeki yang tidak terduga yang akan datang kepada kalian. Dan ini datangnya dari orang-orang yang selama ini mendukung dan memberikan istilahnya tanggung jawab yang besar kepada kalian, bisa di bidang pekerjaan, usaha, atau apapun itu. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan atau bos kalian di tempat kalian bekerja, atau seseorang yang memang memberikan tanggung jawab besar kepada kalian dan pada akhirnya berhasil. Jadi ada rezeki yang cukup berlimpah, tetapi di sini hati-hati dan teliti, karena rentan dengan pengkhianatan atau orang yang tidak begitu suka dengan keberhasilan atau kesuksesan kalian. Jadi harus hati-hati dan teliti dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian ya, bisa di tempat kerja, dimanapun kalian berada. Jadi jangan mudah untuk membicarakan apapun yang tidak perlu, yang memang seharusnya kalian hanya cukup kalian yang tahu, entah masalah pekerjaan, pribadi, usaha, atau apapun itu. Karena kita tidak pernah tahu hati orang, mungkin di depan kita baik, belum tentu di belakang ya. Yang mungkin selama ini kita merasa kurang, tapi belum tentu buat orang lain. Mungkin menurut orang lain kalian tuh hidupnya enak, senang, dan misalnya tercukupi. Jadi mereka menginginkan apa yang kalian punya, atau ingin menjatuhkan nama baik kalian karena ingin mengambil sesuatu dari kalian, bisa pekerjaan ataupun apapun itu ya. Jadi harus hati-hati dan teliti, jangan mudah menyerah, jangan mudah marah, dan jangan mudah percaya dengan siapapun. Itu intinya ya. Dan yang pastinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi kepada kita, masalah apapun yang terjadi kepada kita, libatkan Tuhan di dalamnya ya, karena Tuhan tempat kita berlindung yang sebenar-benarnya. Seperti itu ya teman-teman, pasti kalian lebih paham daripada saya. Jadi ada bantuan dari seseorang
yang memang akan membantu kalian. Ini bisa dari atasan kalian, tempat kalian bekerja, atau orang-orang yang memang memberikan tanggung jawab besar kepada kalian. Dan ini sepertinya akan ada titik cerah untuk kehidupan kalian ke depan, walaupun memang di sini ada yang versinya tuh baru mulai, tapi ada juga yang memang udah sukses dan semakin sukses. Tetapi memang cobaan hidup itu silih berganti, susah senang itu selalu ada, jadi kalian harus sabar ya, seperti itu. Jadi ini kita ngebahas keuangan untuk zodiak Sagittarius di 15 sampai akhir September tahun 2021. Bagi kalian yang selalu mendukung channel aku, saya sangat haturkan terima kasih, dan semoga apapun yang kalian lakukan itu membawa kebaikan dan mendapatkan balasan dari Tuhan ya, yang terbaik untuk kalian tentunya. Dan ini kita ngebahas zodiak Sagittarius untuk keuangan. Sepertinya ada berkah rezeki yang akan datang, dan ini sangat tidak terduga karena ini cukup besar nominalnya, dan kalian juga tidak disangka-sangka apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian perjuangkan selama ini ternyata hasilnya cukup lumayan, bahkan cukup besar. Jadi kalian udah saatnya meninggalkan beban ataupun rasa kegelisahan ataupun kekhawatiran, karena di sini sebentar lagi akan ada kabar baik. Itu hasil kerja keras kalian, hasil kesabaran kalian. Ini bisa misal kalian punya tendernya itu udah selesai gitu. Bisa juga kalian ini lagi memperjuangkan pekerjaan dimanapun ya, yang kalian ini ada sambutan dari salah satu perusahaan atau satu atau dua perusahaan yang menyambut kalian dan istilah menerima kalian menjadi karyawan. Jadi kalian tinggal milih yang terbaiknya yang mana, seperti itu. Atau ada juga apabila kalian lagi menunggu seseorang atau sesuatu yang selama ini sangat membuat kalian tuh resah, gelisah, ini sebenarnya apa dan bagaimana, sepertinya akan ada kabar baik yang memang keputusannya itu menggembirakan, seperti itu ya. Dan di sini juga sepertinya keberuntungan lagi jadi milik kalian, ada di dalam hidup kalian ya. Ini keberuntungan saya lebih ke finansial, yang lihatnya finansial, karir, dan kalau hubungan pribadi memang ada tapi tidak terlalu banyak. Jadi kalian harus istilahnya menjaga hubungan baik kalian dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis, dengan kolega, atau dengan karyawan, atau dengan siapapun yang mempunyai andil besar dalam kesuksesan usaha kalian. Karena di sini mereka itu sangat berdampak besar dalam kehidupan kalian dan kalian harus menghargainya. Tetap kalian harus hati-hati dan teliti, jangan sampai ceroboh dan jangan sampai mudah merasa puas, karena kalau terlalu mudah merasa puas itu menjadi celah untuk kalian turun lagi ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya kalian akan merayakannya dengan rekan kerja, rekan bisnis kesuksesan kalian, atau dengan keluarga, atau di sini ada perkumpulan yang akan membawa berkah rezeki yang cukup berlimpah, bisa dalam reuni pekerjaan, atau misalnya ketika kalian bertemu dengan seseorang, atau misalnya reuni dengan teman atau dengan siapapun. Jadi kalian bertemu dengan seseorang yang memang ada indikasi untuk jadi pasangan atau jodoh untuk kalian ya. Jadi walaupun ini energinya sedikit kalau untuk percintaan, tapi saya lebih melihatnya di karir, finansial, dan juga karir finansial, seperti itu ya. Jadi ada pertemuan atau perayaan yang akan berhasil dan akan membawakan berkah rezeki yang cukup baik atau bahkan cukup berlimpah untuk kalian ya. Bahkan ada yang bagi kalian yang memang nggak punya pekerjaan saat ini, belum punya, kalian ada tawaran pekerjaan dari seseorang yang memang kalian tidak pernah menduga itu akan terjadi, seperti itu ya, di saat kalian bertemu atau berkumpul dengan instansi atau seseorang, atau misalnya reunian atau seperti itu. Dan ini kita ngebahas kehidupan yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini kehidupan asmaranya ya. Bagi kalian yang berpasangan dulu, kalian lagi banyak mendapatkan hidayah atau pencerahan dari Tuhan, karena sepertinya selama ini ada beberapa dari kalian, saya tidak bilang semua, banyak yang kurang mensyukuri rezeki yang Tuhan berikan, dan kalian selalu mengeluh ini kurang, itu kurang, ini salah, itu bukan.
Tetapi sepertinya periode ini kalian akan mendapatkan hidayah. Ternyata semua berkah yang Tuhan berikan kepada kalian itu cukup banyak dan kalian lupa untuk mensyukurinya, entah hasil kerja keras suami atau istri atau apapun itu. Dan di sini sepertinya merubah mindset atau cara pikir kalian bahwa banyak yang harus disyukuri yang kalian punya dan orang lain tidak punya. Jadi selama ini mungkin kalian selama ini banyak yang melihat hanya ke atas saja, membandingkan kehidupan kalian dengan orang lain. Tetapi semakin kesini kalian bisa melihat orang di bawah kalian bahwa banyak yang lebih susah dari kalian seperti itu, dan kalian banyak dan kalian masih punya banyak keberuntungan dibandingkan mereka seperti itu ya. Jadi di sini otomatis akan membawa keberkahan, bisa rezeki mulai bertumbuh atau mulai berdatangan ya. Bisa juga keharmonisan yang semakin terjaga dan saling menghargai tentunya. Dan di sini sepertinya akan ada kabar baik, entah pekerjaan atau usaha, tapi ini berhubungan dengan keuangan dan kabar yang menggembirakan. Bagi kalian yang lagi bercerai atau melakukan proses cerai, sepertinya akan ada kabar untuk rujuk kembali seperti itu ya. Atau misalnya yang selama ini perceraian itu begitu randat dan susah, akan ada kabar semuanya selesai. Dan kalau kalian memperebutkan hak asuh anak, sepertinya hak asuh anak akan jatuh kepada ibu, seorang ibu ya. Kalau kalian laki-laki atau perempuan, tapi ini akan jatuh kepada ibu seperti itu ya. Jadi sesuaikan energi kalian itu ada di mana, karena ini ada yang memang lagi berumah tangga baik, ada juga yang memang rentan di perceraian. Jadi gitu ya. Ini kita bahas untuk yang single. Yang single ini sepertinya lagi banyak kebahagiaan, rezeki yang cukup berlimpah, dan ini datangnya dari orang-orang di sekeliling kalian yang banyak membantu usaha dan kesuksesan kalian. Tetapi di sini juga ada andil besar dari orang di masa lalu, bisa mantan istri, mantan pacar ya gitu, bisa mantan pacar atau teman lama yang punya andil besar dalam kehidupan dan kebahagiaan kalian. Atau di sini ada indikasi kalian balik lagi kepada mantan, atau bertemu dengan seseorang yang udah kenal lama, tetapi dulu tuh mungkin belum pacaran, tapi ketemu lagi saling tertarik dan akan memulai hubungan baru, mungkin seperti itu ya. Dan ini doa-doa kalian yang memang selama ini kalian panjatkan, doa-doa memohon jodoh, memohon dipertemukan dengan yang terbaik, mungkin seperti itu. Ini salah satu jawaban doa-doa kalian, mungkin seperti itu. Saya nggak bilang semua, tapi ini ada yang seperti itu ya. Karena ada yang memang suksesnya di bidang ekonomi, ada juga yang memang akan bertemu dengan yang terbaik, bisa orang lama atau mantan seperti itu ya. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Sepertinya ini energinya sama ya. Doa-doa kalian yang selama ini kalian panjatkan, mungkin ada beberapa dari kalian yang memang mendapatkan trauma begitu kuat, begitu besar, karena kegagalan rumah tangga, karena pengkhianatan, karena kesedihan yang sangat tidak sangat panjang gitu, sangat seakan-akan kalian tuh sampai bilang kapan ini sampai selesainya, sampai begitu ya. Tapi sepertinya kesabaran kalian ini sebenarnya dijawab oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang memang akan datang kepada kalian. Ada yang bertemu jodoh, tapi ada juga yang mendapatkan jabatan yang cukup baik, dan ini akan membawa finansial yang cukup berlimpah. Atau pekerjaan yang sukses dipertemukan dengan majikan atau tempat kerja yang membuat kalian akan menjadi orang yang dikenal orang, atau membawa keberkahan kesuksesan di masa depan. Seperti itu ya. Walaupun awalnya mungkin biasa saja, tapi kedepannya akan menjadi pembuka jalan kesuksesan kalian. Tapi ada juga yang memang bertemu dengan jodoh yang terbaik, seperti itu ya. Walaupun ada cerita putus nyambung, tapi ada juga ketemu orang baru dan memang itu jodoh kalian. Seperti itu teman-teman. Bagi kalian yang memang suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Dan segala kekurangannya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.